Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di video kali ini agak sedikit mengejutkan bahwa Pemda itu mengusulkan untuk ditundanya penetapan NIP P3K. Apakah itu betul? Dan kenapa kira-kira kalau Pemda itu bahkan ingin menunda penetapan NIP? Dan bagaimana respon daripada BKN ya? BKN terkait tentang usulan itu? Oke, sebelum ke pembahasan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan tombol subscribe-nya dipencet dan lonceng notifikasinya dinyalakan supaya tidak tertinggal informasi dari kami. Baik, terima kasih. Kita ke pembahasan maksud dari eh, usul ditundanya penetapan ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Datang dari Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta yaitu Ibu Nurbaiti menilai masalah lambat penetapan P3K itu bukan semata-mata kesalahan dari BKN ya. Terus kesalahan siapa? Nah, menurut Ibu Nurbaiti, hal itu bisa dilihat dari ketentuan PP Manajemen P3K yang nyata-nyata menyebutkan BKN akan memproses penetapan NIP P3K begitu pejabat pembina pegawai PPK mengajukan usulan ke BKN. Jadi mereka itu BKN hanya menerima data kemudian diproses keluarnya NIP. Ya, tetap lagi-lagi yang mengelola ataupun yang mengusulkan itu tergantung dari PPK dari setiap instansi. Itu artinya, kata Ibu Nur, BKN hanya memproses saja jika ada usulan PPK. PP Manajemen P3K juga menyebutkan BKN diberi waktu tenggat itu selama 25 hari kerja untuk bisa menetapkan di P3K. Dengan catatan semua persyaratan dokumen lengkap ya. Jadi jangan ada yang terlambat ataupun yang salah dan sebagainya. Jadi BKN hanya sebatas slogan mereka, siapa yang datang duluan maka diproses. Kira-kira seperti itu ya. Di video sebelumnya kita pernah menyatakan dari Biro Humas itu mengatakan siapa yang datang duluan dia berproses. Kemudian sekarang kan semua dokumen serba digital nih kata Ibu Nur. Otomatis waktu penetapan juga makin cepat dong. Nah, yang terjadi sekarang lanjutnya guru honor ini di berbagai daerah risau karena oleh masing-masing badan kepegawaian daerah atau BKD menyampaikan bahwa usulan sudah lama diserahkan ke BKN dan tinggal menunggu pertimbangan teknis atau pertek. Eh, Kalau memang sudah diusulkan berarti tinggal menunggu itu karena mungkin antriannya yang panjang ya. Jadi bukan hanya Kabupaten A saja, Kabupaten B, Provinsi A dan sebagainya juga mengusulkan itu. Jadi mungkin BKN harus eh, mengantri ya, kira-kira seperti itu. Siapa yang datang duluan? Nah, di video sebelumnya itu kita bacakan ada beberapa daerah yang sudah 100% penetapan NIP-nya diterbitkan. Itu mungkin memang mereka duluan untuk mengusulkan itu. Ya, untuk di wilayah Aceh itu banyak banget, untuk kemudian Sumbar, Salatiga, Magelang itu juga sudah. Artinya mereka dari BKD-nya atau dari PPK-nya itu sudah benar-benar mengusulkan secara cepat. Nah, kemudian pernyataan ini menurut Nur seolah-olah menunjuk bahwa keterlambatan itu ada di BKN. Oke, kita ulangi ya. Dari informasi di atas bahwa kata di sini ya, kata BKD ketika ditanya oleh para guru-guru yang lulus tahap 1 dan tahap 2, kenapa kok NIP itu tidak keluar, tidak terbit-terbit gitu. Jawaban mereka ya sudah diusulkan nih ke BKN, namun belum diproses. Nah, pernyataan semacam ini tuh seakan-akan menurut Ibu Nur itu seolah-olah itu menunjukkan bahwa keterlambatan ada di BKN. Nah, menurut Ibu Nur juga, yang lulus P3K guru tahap 1 ini kemudian mengajak honorer kembali melihat prosedur penetapan di P3K di PP Manajemen P3K. Dalam PP itu jelas banget kata Ibu Nur, menunjukkan Pemda yang paling menentukan cepat lambatnya penetapan NIP. Pemda ya, bukan BKN ya. Oke, lanjut. Dia juga menyarankan agar teman-teman guru honorer jangan serta-merta nih nyalakan BKN karena NIP P3K itu belum terbit. Ulangi. Dia menyarankan agar para guru honorer jangan serta-merta menyalahkan BKN. Karena sebaiknya gini kata beliau, berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Oke. Kemudian ke BKN untuk meminta info perkembangan prosesnya sampai di mana. Kalau untuk wilayah Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, BKN-nya Regional 7 di Indralaya ya. Kalau untuk di Jawa Tengah saya ketahui bahwa Regional 1 itu ada di Jogja kalau tidak salah. Nah, dia menambahkan Pemda jangan menutupi fakta juga yang sebenarnya. Jika daerah sudah sanggup mengangkat P3K, berarti segala risiko juga harus disiapkan plus minusnya. Oke, ini menjadi masalah yang sangat sangat complicated ya.
bahwa mungkin Pemda itu tidak mengusulkan karena ditakutkan itu menyerap dana DAU-nya itu menyerap dari APBD daerah sehingga tidak segera diusulkan. Mungkin ini sekedar mungkin saja. Sehingga mereka disengaja untuk menarik ulur itu sendiri. Jangan menutupi fakta itu, kasihan guru-guru honorer yang sudah risau, sudah gelisah ya. Kemudian contohnya Ibu Nur ini mengatakan untuk daerah Jakarta nih ya, di DKI Jakarta ini SK-nya dikeluarkan hanya 1 tahun. Kenapa tidak 5 tahun sekalian? Ya karena menurut beliau ini hal yang baru, hal yang mungkin bisa berkembang dan bisa dilihat nanti bagaimana baiknya P3K ke depan. Sehingga Ibu Nur percaya atau mudah-mudahan berharap DKI itu di tahun kedua itu akan memberikan kontrak kepada guru-guru yang lulus P3K itu selama 5 tahun menggunakan maksimal kontrak ya. Kalau di bahasa kontrak itu adalah 1 tahun atau 5 tahun ya, gitulah kira-kira kurang lebihnya. Sehingga kalau berharap untuk kedepannya bisa langsung 5 tahun. Nah P3K ini kan barang baru sehingga Pemda harus mempelajari mungkin dari anggarannya, dari tunjangannya nanti bagaimana dan sebagainya, apa dampak kebaikan dari pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi tetap berpikir positif ya, kalaupun kita mau untuk mendapatkan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan ya kita harus datang langsung ke Dinas Pendidikan serta langsung ke BKN untuk menanyakan hal semacam itu supaya tidak terjadinya saling menyalahkan. Oke, saya kira itu untuk informasinya. Mudah-mudahan segera diterbitkan secara penuh untuk seluruh Indonesia. Dan bagi yang sudah, ya alhamdulillah wa syukurillah. Bagi yang belum tetap bersabar. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang menjadi petugas ataupun yang bekerja dalam pengusulan ini, ya selalu diberi semangat ya. Tetap sehat selalu. Karena banyak sekali guru-guru yang lulus itu berharap banget dari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang memperjuangkannya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.